Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman dan setanah air yang saya cintai, alhamdulillah kita berada pada Ramadan tahun ini 1441 Hijriah dalam keadaan sehat sehingga kita bisa berpuasa, melakukan sholat tarawih, bertadarus, i'tikaf dan lain sebagainya. Semoga di sisa Ramadan akan datang belasan hari yang kedepannya kita tetap bisa istiqomah melakukan amal-amal soleh di bulan Ramadan ini. Para pemirsa, mengapa Ramadan ini beda dengan bulan-bulan komariah lainnya? Orang merasa tenang beribadah, yang tidak beribadah pun merasa nyaman di dalamnya. Karena sekeliling orang, hampir semua orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal memberikan rasa nyaman kepada kita. Dosa yang biasa dilakukan orang di luar bulan Ramadan terhenti pada bulan Ramadan. Sesungguhnya Ramadan ini sangat dimuliakan oleh agama, sangat berarti bagi manusia karena di dalamnya lah Al-Quran diturunkan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran, tahap pertama adalah diturunkan dari lauh mahfuz ke sama'id dunya, ke langit dunia pada suatu malam yang disebut Lailatul Qadar. Allah merekamnya di dalam surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Pada malam itulah diturunkan Al-Quran sekaligus dari lauh mahfuz ke langit dunia. Dan setelah itu dari langit dunia barulah kemudian diturunkan kepada Rasulullah secara bertahap sesuai kebutuhan. Dan ayat yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Itu diturunkan pun pada bulan Ramadan. Al-Quran mengubah dunia. Al-Quran merubah zaman jahiliyah pada waktu itu menjadi alam yang terang benderang. Karena Al-Quran sudah membumi, sudah mulai turun pada waktu itu, pada ketika itu. Masyarakat jahiliyah sudah didakwahkan oleh Rasulullah untuk meninggalkan berhala-berhala. Orang yang menyembah selain Allah didakwah untuk menyembah kepada Allah. Orang yang menyembah makhluk, benda-benda angkasa didakwah oleh Allah melalui Rasulullah untuk meninggalkan itu semua, untuk menyembah kepada Khaliqul Alam, yaitu pencipta alam semesta. Ini adalah hal yang penting di mana politisme sudah mulai ditinggalkan pada waktu itu, yaitu mengakui adanya tauhid di dalam agama. Hanya Allah yang Maha Esa, Allahu Ahad. Para pemirsa yang berbahagia, menurut Ibnu Katsir, seorang mufassir, di dalam tafsirnya, berdasarkan riwayat hadis, menyatakan bahwa tidak hanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Bahkan kitab-kitab terdahulu, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, diturunkan pada bulan Ramadan. Taurat kepada Nabi Musa diturunkan pada bulan Ramadan. Injil kepada Nabi Isa diturunkan pada bulan Ramadan. Bahkan suhuf kepada Nabi Ibrahim
diturunkan pada bulan Ramadan. Ini artinya Ramadan telah dimuliakan sejak zaman dahulu pada syariat-syariat sebelumnya. Tidak hanya bagi kita umat akhir zaman, yaitu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, suatu ketika sahabat bertanya kepada Aisyah selaku istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Aisyah, bagaimana perilaku Rasulullah di rumahnya?" Apa kata Aisyah? "Kana khuluquhul Quran." Perilaku Rasulullah itu adalah cermin daripada Al-Quran. Apa yang diperintahkan Al-Quran pasti Rasulullah lakukan secara istiqomah. Dan apa yang dilarang, yang dicegah di dalam Al-Quran, tidak pernah Rasulullah melakukannya, walaupun hanya sekali. Ini adalah kana khuluquhul Quran. Nah, oleh karena itu, ilmu yang tertinggi adalah Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Al-hadis. Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain dan orang yang mempelajari Al-Quran. Al-Quran adalah ilmu yang tertinggi. Tidak ada ilmu yang tidak ada dalam Al-Quran. Biologi ada dalam Al-Quran. Fisika ada dalam Al-Quran. Matematik ada dalam Al-Quran. Ilmu detektif ada dalam Al-Quran. Sejarah apalagi. Semua itu ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu komplit. Al-Quran itu hudan linnas, yaitu petunjuk bagi manusia. Al-Quran mengantarkan manusia kepada jalan yang benar sebenar-benarnya. Sebelum ada aturan pelarangan minum-minuman keras, Al-Quran sudah 14 silam melarang minum-minuman keras. Karena minum-minuman keras dapat merusak akal pikiran manusia. Sebelum ada pelarangan berzina, selingkuh, Al-Quran 1400 tahun silam telah melarang itu. Sebelum adanya pelarangan mencuri, mengambil hak orang lain, membegal, dan seterusnya, Al-Quran telah melarang itu. Semua itu Al-Quran lakukan untuk membuat suatu masyarakat yang tamadun, yang berperadaban, sehingga keadilan bisa dirasakan oleh semua orang dan kezaliman tidak ada di muka bumi ini. Al-Quran sangat indah. Tiap-tiap kita membacanya, itu akan ada samudera arti, makna, yang barangkali kita mengulangnya akan bertambah dengan makna dan pengertian yang lain. Yang semuanya itu karena Al-Quran adalah kalamullah, bukan buatan Muhammad Rasulullah. Nabi kita itu Nabi al-ummi, la yaqra' wa la yaktub, tidak bisa membaca dan tidak pula mampu menulis. Karena al-ummi inilah menunjukkan bahwa Al-Quran yang disampaikan Rasul kepada manusia pada waktu itu benar-benar bukan bikinan Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Rasulullah Muhammad tidak mampu untuk melakukan itu, maka oleh karena itu tidak lain Al-Quran yang disampaikan Nabi kepada para sahabat sehingga sampai kepada kita betul-betul wahyu dari Allah. Dan ini patut kita jadikan pegangan hidup agar supaya kita selamat dari dunia hingga akhirat. Para pemirsa yang bahagia, Ramadan ini Al-Quran diturunkan di dalamnya, sehingga tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, ini sebaiknya kita lakukan. Sebaiknya kita lakukan. Dalam kondisi pandemi saat ini, kita lebih banyak berada dalam rumah. Oleh karena itu, hiasilah rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Ini yang pesan ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi saudara-saudara semuanya. Ilal liqa fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.